Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya bakal mendokumentasikan tentang tugas praktikum saya. Jadi ada materi praktikum yang harus diselesaikan dan dibuat laporan perkuliahan, dan sekalian saya dokumentasikan untuk kalian semua. Oke, di sini kita akan membuat instalasi server Debian mulai dari instalasi OS-nya, kemudian DHCP, DNS, lalu web server Apache, kemudian ada mail server dan Squid. Ya, jadi di video ini saya cuma bakal melakukan instalasi atau konfigurasi sesuai dengan apa yang saya terima di materi praktikum jaringan komputer di kuliahan saya. Jadi apabila ada yang merasa materinya ada yang kurang, ya mohon maaf, karena saya hanya menuruti tugas yang diberikan kepada saya saja di video ini. Oke, untuk yang pertama kita siapkan OS Debian. Ada 3 DVD yang sudah saya download. Ini bisa di-download di web resminya Debian. Saya pakai Debian versi 10.10 dengan AMD 64 DVD 1, 2, dan 3. Ini AMD 64 bukan berarti karena laptop saya prosesornya AMD, tapi karena itu versinya ini Debian yang versi 64 bit gitu. Kemudian untuk virtualnya kita pakai VirtualBox seperti ini tampilannya. Langsung aja kita klik new untuk membuat mesin baru. Kita kasih nama Debian aja. Tipenya Linux, versinya Debian, mesin foldernya biarkan default aja. Kemudian kita next. RAM-nya pastikan masih ada di garis hijau, jangan sampai kegeser ke garis merah. Ini garis hijau saya 1 GB, jadi kita next saja. Kemudian kita create, kita next lagi. Nah, ini harddisknya karena nggak terlalu banyak terpakainya, cuma buat konfigurasi aja, saya kasih 18 GB aja. Ini harddisk virtual, jadi tidak secara real memakan harddisk kita sebanyak 18 GB. Pasti nanti cuma berapa mega atau giga aja yang terpakai. Kemudian kita create, lalu kita klik settings. Nah, ini untuk pengaturan jaringannya, network ini kita pilih host only adapter dengan namenya VirtualBox host only Ethernet adapter. Oh ya, waktu penginstalan Oracle VM VirtualBox ini pastikan menginstal Ethernet adapternya juga, karena biasanya itu sudah satu paket. Jadi bisa dicek di control panel bagian network and internet. Ini ya, network and sharing center. Lalu dicek adapter settings. Nah, ini pastikan ada adapter yang namanya VirtualBox host only network, dan itu dalam posisi enable, jangan disable. Oke, kita close. Nah, kemudian advance-nya kita pilih allow all ini ya. Jadi settingan networknya seperti ini. Kemudian kita pindah ke storage ini untuk controller ID-nya, disk image-nya. Karena ini masih empty, kita tambahkan di sebelah sini just virtual optical disk file. Kita pilih yang Debian 10 DVD 1. Kita open ya. Lalu kita oke. Nah, sekarang kita klik start. Oke, kita sudah masuk ke, setelah kita start tadi, kita masuk ke halaman pertama Debian GNU Linux installer menu. Kita pilih yang install biar nggak terlalu berat, karena kalau graphical install biasanya berat. Install. Oke,
kita tunggu. Nah, yang pertama select language, bisa kita pilih English. Kemudian country, territory area, karena kita ada di Indonesia kita pilih other. Lalu kita cari Asia, baru kita cari Indonesia. Ini next, came up to use config keyboardnya ini American English, kita next, enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada detecting link on waiting link local address. Iya, pastikan VirtualBox atau laptop kalian pada di posisi ini itu tidak terkoneksi dengan jaringan manapun ya, kecuali host only adapter, karena biar kita bisa langsung nyeting network di virtual di instalasinya langsung. Jadi tampilannya nanti akan keluar seperti ini. Configure the network, kita pilih no. Lalu kita pilih configure network manually, biar kita bisa isi IP-nya di sini. Jadi nanti pada saat udah masuk tinggal konfigurasi yang lain. IP address-nya saya pakai 0.1, lalu kita enter. Netmax-nya 255.0, enter. Gateway-nya ini saya hapus, enter. Name servernya saya kosongi, enter. Hostname-nya biarkan Debian. Domain name-nya saya kasih nama daddy.com. Kalau kita enter, nah root passwordnya saya kasih 123, enter. Ini kita isi lagi 123. Full name untuk user, baru usernya saya bikin daddy aja. Username-nya daddy otomatis, enter. Password user 123 123. Seleksi di kota zona ada di Jawa. Nah, ini untuk partition disknya biar gampang, kita pilih yang paling atas, enter. Kita enter lagi, kita pilih all file biar terbagi menjadi ext4 dan swap. Lalu kita finish partitioning, yes, enter. Nah, ini scanning CD-ROM, ini adalah saatnya kita untuk memasukkan DVD kedua dan ketiga yang didownload tadi. Caranya, nah ini yang di pojok sini, ini
pojok lambang DVD, kita klik kanan, kemudian kita pilih just this image. Nah, just this image ini kita pilih yang DVD 2 terlebih dahulu, kita open, habis itu klik force unmount. Nah, terus di sininya itu kita yes biar dia nyekan. Yes, tunggu beberapa saat. Kalau berhasil, ini pasti ini ada keterangannya ganti binary 2. Kemudian kita masukkan DVD yang ketiga. Ini kita pilih lagi juga, kita ulangi. Kali ini kita masukkan DVD ketiga, open, force unmount. Nah, ini kita yes. Oke, kalau udah, baru kita masukkan lagi DVD yang pertama biar lanjut installnya. Ini ya, yang tadi pertama, DVD 1. Sorry. Nah, ini ya, DVD 1. Kita pilih, kemudian force amount. Nah, kalau tadi kita pilih yes, sekarang kita pilih no. Ini kita pilih no. Oke, choose software to install. Untuk menghilangkan centangnya itu kita pakai spasi, pakai tombol spasi. Ini kita hilangkan centangnya. Terus yang print server juga kita hilangkan. Jadi tinggal satu, yang standard system utilities. Kemudian kita klik enter. Install group bootloader, yes. Lalu pilih yang paling bawah, ini ya, Artix. Finish the installation, kita klik continue. Oke. Debian GNU Linux, kita enter. Nah, kalau berhasil tampilannya seperti ini, dan kita bisa masuk pakai Debian login yang udah kita buat user tadi. Ini passwordnya 123. Kalau sudah di sini, kita ketik su atau super user biar masuk ke root. Kemudian password rootnya tadi 123 juga. Ini passwordnya emang nggak muncul, jadi diketik aja kemudian langsung di enter. Nah, ini kita sudah masuk ke root Debian. Oke, next kita akan cek tentang koneksi internetnya, koneksi jaringannya apakah
server Debian ini sudah terhubung dengan laptop Windows kita. Pertama kita cek dulu di nano ini untuk membuka file yang isinya tulisan etc network interface. Gini, kita cek bener ya, ini IP yang kita setting tadi di awal, addressnya 192.168.0.1/24. Oke, kalau bener kita Ctrl X, kita out. Oke, kemudian kita buka kontrol panel. Kontrol panel kita setting yang seperti tadi di network and internet. Ini jangan daftar settings, ini atau virtual focus only. Di properties TCP IPv4. Nah, ini kita isi terlebih dahulu untuk cek koneksinya. Tadi 0.1 kita kasih 0.2, gateway-nya 0.1. Ini ya. Terus kita oke, close. Nah, kita coba buka cmd. Ini command prompt. Lalu kita ping server ke server Debian 0.1. Nah, berhasil ya. Jadi ini koneksinya udah berhasil. Oke, next kita lanjut ke konfigurasi DHCP server.